Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama saya Irda Rizdayanti. Tentunya dalam program Really Podcast Ramadan Islamic Family Law Season 3. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang begitu Masya Allah, salah satu orang terpenting di fakultas kita, Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Muhammad Thoriq LCMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah sampai hari ini ke hari ke-13 ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sahabat Prilly yang ada di rumah, tak ada salahnya bagi kita semua untuk tetap selalu mengupdate diri, menebar kebaikan, memberi ilmu dan membagi ilmu, tentunya berfasabiqul khairat di jalan Allah. Untuk itu, pada kesempatan podcast kali ini, ada pepatah yang mengatakan, Pak, tak kenal maka tak sayang, maka ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Boleh dong perkenalan dulu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Prilly yang di rumah, yang ada di rumah dan dimanapun, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Thoriq, dosen UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum. Sehari-hari menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Syariah dan Hukum. Kira demikian. Mungkin pendidikannya Pak? Oh ya, pendidikan kami dari paling rendah dari SD dulu di desa Kuang Dalam, kemudian pondok pesantren Al-Iqtidai Kiai Indralaya, Ogan Komering Ilir dulu ya, sekarang Ogan Ilir, tingkat sanawiyahnya, kemudian tingkat aliyahnya kami juga di pesantren, di pondok pesantren Darussalam Tegineneng, Lampung selama 4 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3-nya di UIN Raden Patah Palembang. Itu sekilas pendidikan kami. Masya Allah sekali ya Pak. Ternyata kita pernah sealumni ya Pak. Oh iya. Ya Masya Allah, sahabat Prilly yang ada di rumah, ternyata Bapak ini sudah tidak dilakukan lagi ya. Ilmunya sudah sampai ke Mesir loh, Masya Allah. Oke, sahabat Prilly yang ada di rumah, lanjut saja. Pada podcast kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang kita beri nama, yakni Ramadan dalam pembentukan kesalahan spiritual dan kesalahan sosial. Nah, untuk Bapak, mohon izin ya Pak, ini sedikit memberi ilmu mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman juga masih banyak sih yang bertanya, apa sih keutamaan bulan Ramadan ini, terutama dalam membentuk peningkatan kesalahan spiritual maupun kesalahan sosial ini Pak. Mohon Pak izin diberikan segera penjelasan dan ilmunya Pak. Baik, terima kasih Irda. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang seperti disampaikan tadi, masa pembentukan kesalehan kita, baik secara spiritual, kemudian sosial, bahkan masa pembentukan kesalehan intelektual. Kesalehan sosial ya, pertama kesalehan sosial. Ya memang di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk dengan rasa lapar, rasa haus yang kita rasakan sehari-hari, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita diharapkan untuk mengambil pelajaran, begitulah penderitaan orang-orang yang memang dalam kesehariannya kurang beruntung, yang lapar, haus, kekurangan biaya, yang mereka memang dalam sepanjang hidup mereka mungkin mengalami kesulitan itu. Nah, kita dengan 1 bulan ini kita ingin mengambil pelajaran, ternyata begitu yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya sehari-hari ketika
mereka pun bukan di waktu mereka di luar bulan Ramadan. Kesalehan spiritual, tentu bulan Ramadan ini adalah masa di mana kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, sebagai Muslim, dianjurkan oleh agama kita, baik melalui ayat, Al-Quran maupun hadis Nabi. Inilah bulan di mana kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Di antara keutamaan-keutamaan itu misalnya bahwa ya bulan Ramadan ini bulan rahmat dan maghfirah, di mana kita diharapkan, diperintahkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT. Di bulan Ramadan ini salah satu keutamaannya juga adalah amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka dengan keutamaan itu mudah-mudahan kita termotivasi untuk meningkatkan kesalehan spiritual kita dan ritual kita sehari-hari dengan berbagai bentuk macam ibadahnya, puasa, sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, kemudian amal-amal lain, sedekah, berbuat baik, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Nah, dengan motivasi bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan, mudah-mudahan kita termotivasi untuk beramal lebih banyak, memanfaatkan bulan Ramadan ini dalam rangka meningkatkan kesalehan ritual kita, kesalehan spiritual kita. Oh, Masya Allah. Baik, kata Bapak tadi kan amalan kita yang dapat kita lakukan itu kan seperti sholat, berpuasa, terus berbagi sesama kan Pak. Jadi yang saya mau tanyakan lagi Pak, amalan apa saja sih Pak, atau tindakan apa saja yang kira-kira dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih unggul lagi Pak, lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam meningkatkan kesolehan spiritual kita maupun sosial kita Pak, terutama di bulan Ramadan ini Pak, ini sangat bermanfaat sekali kita untuk memanfaatkannya. Untuk amal apa atau pekerjaan, aktivitas apa yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesalehan spiritual kita, tentu seluruh amal baik, amal soleh yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini tentu menjadi media bagi kita untuk meningkatkan amal soleh kita, untuk meningkatkan kesalehan spiritual kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu tadi seperti sholat wajib, sholat sunat, Ramadan bulan Al-Quran ya. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka tentu akan semakin positif dalam rangka meningkatkan kesalehan kita. Kemudian apapun bentuk kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini merupakan menjadi media bagi kita untuk meningkatkan kesalehan spiritual kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam konteks kesalehan sosial, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa kita nafikan bahwa salah satu pesan dari puasa ini adalah agar kita ini bukan hanya saleh dalam konteks hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Artinya kita diajarkan, dituntut, diarahkan dalam selama bulan Ramadan ini dengan berbagai bentuk ibadah kita itu agar kita menjadi orang yang baik secara sosial. Di bulan Ramadan ini tentu apa yang harus kita lakukan? Tentu di antara lainnya bagaimana kita ini baik antar sesama, tentu silaturahmi, menyambungkan silaturahmi. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, misalnya saling mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, saya kira itu sudah benar menyambung tali silaturahmi di antara kita. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan dalam konteks bulan Ramadan ini? Tentu bulan Ramadan ini adalah masa pembentukan solidaritas sosial. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berempati dengan kesulitan-kesulitan orang lain. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, yang diajarkan oleh agama kita ini, misalnya
kita dianjurkan untuk berbagi takjil, bersedekah, dan nanti bahkan ditutup bulan Ramadan ini nanti akan ditutup dengan zakat. Saya kira itu amalan-amalan yang kita lakukan sebagai bentuk kepedulian sosial, peningkatan kesalahan sosial hablum minan nas yang dikandung atau yang ada di bulan Ramadan ini. Oke Pak. Nah, seperti yang kita ketahui kan Pak, kalau kesalahan sosial ini kan Pak lebih mengacu kepada hubungan antara seseorang dengan masyarakat atau lingkungan sekitar ya Pak. Nah, ini jadi arti penting. Nah, kalau misalkan salah satu contoh dari kepedulian sosial ini kan kayak berbagi sesama kan Pak, bersedekah atau salah satunya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan ini Pak, apa sih arti pentingnya berbagi dan bersedekah di bulan Ramadan, terutama menyangkut paut dalam konteks kepedulian sosial ini, Pak? Oke. Apa pentingnya kita berbagi di bulan Ramadan ini? Itu tadi dalam dimensi hablum minallah, tentu ini merupakan perintah. Ya. Perintah dari Allah untuk kita peduli. Kalau kita punya, kita dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan kalau kita sampai tahap tertentu kita memiliki harta, kita bahkan diwajibkan untuk bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal ya. Yang kita lakukan itu dengan berbagi itu, maka tentu itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Adapun dalam konteks hablum minan nas, kesalehan sosial, tentu berbagi ini ya kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Kita berbagi, kita berempati dengan kesulitan orang lain. Di saat misalnya di bulan Ramadan ini sebagian mungkin ada di sekitar kita masyarakat yang kurang punya, yang dia berpuasa tapi untuk berbuka memiliki keterbatasan untuk nafkah keluarganya, dia memiliki keterbatasan. Maka ketika kita berbagi, inilah salah satu bentuk kesalehan sosial yang kita miliki. Karena agama kita ini, agama Islam ini pesannya dua, saleh bagus komunikasi, silaturahmi dan hubungan kita dengan Allah, dan bagus juga silaturahmi hubungan kita sesama manusia. Jadi itu yang disebut dengan vertikal dan horizontal, tahu hablum minallah dengan hablum minan-nas. Oke Pak. Jadi pada intinya apa saja sih Pak hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita tanamkan dari penerapan kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial ini Pak, yang dapat membentuk pribadi kita masing-masing menjadi individu yang lebih baik lagi Pak? Saya ingin terkait dengan dengan hikmah atau pelajaran yang bisa kita tanamkan dalam diri kita dalam meningkatkan kesalehan spiritual, kedekatan dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia tadi. Maka sebenarnya yang bisa kita, salah satu barangkali ya, salah satu yang bisa kita garis bawahi firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112 ya. Duribat alaihimuz zillah innama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah, manusia itu selamanya akan dalam keadaan hina kecuali dia menghubungkan komunikasinya dengan Allah dan komunikasinya sesama manusia. Artinya apa? Dengan momentum bulan puasa ini, inilah kesempatan bagi kita untuk memuliakan diri kita. Karena dengan kita baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan manusia, maka sesuai dengan pesan ayat tadi, ya kita insya Allah akan terhindar dari kehinaan. Dengan kata lain, kita akan jadi mulia ketika hubungan kita dengan Allah baik dan hubungan kita sesama makhluk juga baik. Barangkali itu yang ini.
perlu kita tanamkan itu ya, bahwa pentingnya kita menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia agar hidup kita ini mulia. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi intinya ya Pak ya, hubungan Allah, maksudnya hablum minallah itu bukan saja kita terapkan, tapi hablum minannas juga penting ya Pak. Iya, Jadi sama-sama kita harus sederajat, Ya, sama-sama seimbang. balance ya. Iya Pak. Jadi tidak boleh kita bagus hubungan kita dengan Iya, Allah, jangan salah satu. sholatnya bagus, tapi secara sosial kita tidak bagus, tidak boleh. Pun secara sosial bagus, tapi kemudian dengan Allah, perintah-perintah Allah misalnya kita tinggalkan, larangan-larangannya misalnya kita langgar, tidak boleh juga. Jadi memang harus imbang, harus balance, kedua-duanya harus baik, sehingga nilai positifnya nanti kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, sahabat Prilly yang ada di rumah, Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan kajian, mendapat wawasan dan ilmu dari Bapak narasumber kita, Bapak Thorik. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bisa dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran agar bisa menjadi individu yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin. Oke, mungkin ini saja bincang-bincang kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya Pak. Mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat dan tentunya teman-teman Prilly yang ada di rumah bisa mengambil hikmah dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk Bapak, mungkin ada saran dan pesan terakhir mengenai bulan Ramadan kali ini, Pak. Baik, terima kasih Irda. Bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita untuk meningkatkan kesalehan spiritual, kesalehan sosial. Oleh karena itu, sekecil apapun peluang yang kita miliki, yang kita punya, mari kita manfaatkan dalam rangka mencapai kesalehan spiritual dan kesalehan sosial itu. Pemikiran demikian. Oke, Bapak. Terima kasih ya Pak sebelumnya telah bersedia menjadi narasumber kami, menjadi salah satu seorang guru yang bisa membawa kajian kita pada kesempatan kali ini ya Pak. Mudah-mudahan semua amal kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ini saja wawasan kita pada kesempatan kali ini, podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman, jikalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa nyalain notifikasinya. Dan tentunya kalau kalian menyalakan notifikasi ini, bisa dapat melihat video-video kami yang akan kami upload selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Daris Dayanti, mohon pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.